nah kali ini kita akan membuat nastar seperti biasa. Di sini ada margarin. Saya menggunakan 125 margarin, 125 mentega, 50 gula halus. Ini kita mixer. Ini cukup sampai tercampur saja ya. Ini setelah tercampur rata, kita masukkan 2 kuning telur. Oke. Ya sudah. Nah, di sini ada susu bubuk, maizena, dan kali ini nastarnya agak lain ya, agak premium sedikit. Saya kasih parmesan, ini parmesannya. Jadi ada sensasi lain di nastar kita. Di sini susu bubuknya 50 gram, maizenanya 30 gram, parmesannya saya pakai 40 gram. Setelah tercampur rata, saya masukkan terigu protein tinggi. Bukan tinggi, rendah. Kebiasaan bikin roti. Terigu protein rendah ya, yang kadar airnya sudah berkurang, jadi kita tidak perlu sangrai lagi. Jadi kalau kita menggunakan protein sedang, itu sebaiknya tepungnya disangrai dulu. Karena adonannya sudah agak berat, saya bantu pakai tangan. Pakai tangan, tangannya bersih, nggak ada luka. Ini kalau kita sudah rasa teksturnya pas, tidak lembek, tidak keras. Ini udah ya. Nah, ini adonan kita timbang 7 sampai 8 gram. Oke, tapi sebelumnya di sini ada selai nastar. Ini saya timbang 3 gram. Di sini saya pakai selai nastar yang sudah jadi. Saya suka pakai ini karena apa ya? Seratnya masih ada, terus tidak terlalu manis juga. Asam-asamnya juga ada, jadi pas. Ini sudah sekian tahun pakai ini. Terus tadi khusus susu bubuk saya pakai Fiona. Kenapa? Karena Fiona itu sudah ada aroma butternya juga, jadi ya lebih enak lah ya. Oke, kita timbang adonannya 8 gram. Kita timbang dulu semua sampai adonannya habis. Jadi kalau saya membuat nastar biasanya jauh-jauh hari, selainya sudah dipulun-pulun kayak gini, sudah ditimbang, sudah dipulun, kita simpan di dalam kulkas. Jadi kerjaannya bisa nyicil. Nah, sama dengan adonan nastar ini. Kalau misalnya kita sudah adon seperti ini, terus kita ada keperluan lain yang mendesak yang tidak memungkinkan kita untuk membuatnya sekarang, itu kita adonannya kita bisa masukkan ke plastik, simpan dalam freezer. Itu aman ya.
mau buatnya besok atau minggu depan juga boleh. Tinggal dikeluarkan dari freezer, simpan di suhu ruang, kita tinggal bentuk. Nah, ini kita lakukan sampai adonan habis. Nah, ini setelah adonan kita isi dan kita pulun, kita oven selama kurang lebih 30-35 menit atau hingga matang dengan suhu 140 ya. Untuk olesannya, di sini ada 2 kuning telur, 1 sendok makan susu kental manis, 1 sendok makan minyak goreng, 5 tetes pewarna ya. Nah, ini nastarnya sudah kita poles 2 kali. Jadi kalau proses pengolesan, biasanya saya begitu keluar dari oven, nastarnya udah matang betul, keluar dari oven, saya ngoles tipis pertama ya. Jadi panas-panas keluar dari oven kita oles pertama. Setelah semua dioles, kita kembali lagi ke awal untuk olesan yang kedua. Nah, setelah semua dioles, ini kita jangan langsung oven, kita biarkan ya sekitar 15 menit lah. Biarkan hingga adonan kita rasa pada saat dipegang dia sudah mulai kering, itu baru siap di oven. Tujuannya adalah bila dalam keadaan basah kita oven, itu kadang kita mendapati nastar yang pada saat keluar dari oven dia kayak bergelembung, terus warnanya cenderung apa ya, kecoklatan terlalu tajam. Itu karena nastar kita masih basah, kita oven. Jadi sebaiknya nunggu hingga kering baru kita oven. Kita oven selama kurang lebih 10 menit. Cukup untuk mematangkan kuning telurnya karena kan nastarnya sendiri sudah matang. Oke? OTW oven.